Berakhir sudah perhelatan Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Argentina keluar menjadi juara usai menjalani pertandingan dramatis melawan Prancis. Piala Dunia kali ini tidak hanya menampilkan persaingan sepak bola antar negara dunia, namun juga menampilkan keramahan Muslim dan Islam. Hal yang mustahil terjadi jika bukan karena tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar. Kita juga melihat bagaimana orang non-muslim akhirnya tertarik kepada Islam dan bahkan menjadi mualaf ketika Piala Dunia 2022. Pernahkah kita mendengar tentang muslim di Argentina? Pada abad ke-19 Argentina menyaksikan gelombang besar orang Arab keturunan Suriah dan Lebanon masuk ke dalam perbatasannya. Gereja Katolik Roma dan Kerajaan Spanyol memerintahkan bangsa Moor ini untuk masuk Kristen. Mari kita buka penggalan sejarah bagaimana Islam masuk ke Argentina. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi! Argentina sudah lama dikenal akan kehebatannya di lapangan sepak bola. Dengan luas hampir 2,8 juta kilometer persegi, Argentina adalah negara terbesar ke-8 di dunia. Negara Amerika Latin ini telah menghasilkan banyak bintang sepak bola selama bertahun-tahun dan terkenal dengan makanan anggurnya yang lezat dan bangunannya yang terkenal di dunia. Namun, pernahkah kita mendengar tentang Muslim di Argentina? Pernahkah kita memikirkan bahwa di sana ada orang-orang yang mempraktikkan Islam? Mungkin tidak. Kenapa? Karena minoritas Muslim di negara asal Messi itu mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit daripada komunitas Muslim lain di Eropa atau Amerika Serikat. Mari kita buka penggalan sejarah bagaimana Islam masuk ke Argentina. Akan menarik untuk mengetahui fakta bahwa kehadiran Muslim di Argentina saat ini berasal dari masa penjelajahan Spanyol selama abad ke-15 dan ke-16. Saat para penjelajah Spanyol melakukan perjalanan ekspedisi melintasi dunia untuk menaklukkan bangsa-bangsa dan membawa mereka di bawah monarki Spanyol, Muslim atau yang mereka sebut Moor dari semenanjung Iberia di Afrika Utara dan keturunan Spanyol ikut serta dengan kru ekspedisi. Banyak dari mereka menetap di Argentina karena melarikan diri dari penindasan di Spanyol. Gereja Katolik Roma dan Kerajaan Spanyol memerintahkan bangsa Moor ini untuk masuk Kristen atau menghadapi pengasingan usai Spanyol secara terbuka melarang praktik Islam pada abad ke-16. Kerajaan Spanyol dan Portugis merasa tidak aman dan takut bangsa Moor akan mendorong invasi baru dari Kekhalifahan Utsmaniyah setelah jatuhnya Konstantinopel. Jadi banyak meskipun jumlahnya tidak jelas Muslim yang melarikan diri dari Spanyol dan bergabung menjadi kru di ekspedisi penjelajahan. Pada abad ke-19 Argentina menyaksikan gelombang besar orang Arab keturunan Suriah dan Lebanon masuk ke dalam perbatasannya. Meskipun sebagian besar orang Arab ini bukan Muslim, melainkan Arab Kristen. Dua masjid pertama Argentina dibangun pada tahun 1980-an. Masjid pertama dibangun komunitas Syiah dengan dukungan kedubes Iran dan dibuka pada tahun 1983. 2 tahun kemudian, komunitas Muslim Sunni membangun masjid pertama dengan arsitektur Islam. Masjid Pusat Budaya dan Islam Raja Fat, yang selesai dibangun pada tahun 1996 menjadi masjid terbesar di Argentina dan di Amerika Selatan. Pembangunan masjid di tanah seluas 20.000 meter persegi itu mendapat bantuan dari Raja Fat bin Abdul Aziz, yang merupakan Raja Arab Saudi saat itu. Pusat Budaya dan Islam Raja Fat tidak hanya berisi masjid, namun juga 2 sekolah, 1 perpustakaan dan sebuah taman. Selain itu, terdapat pula sejumlah masjid di Argentina, termasuk 2 masjid di Cordoba, 2 masjid di Mar del Plata dan 1 masjid di El Bolson.
Muslim pada awalnya diabaikan oleh penduduk Argentina sampai tahun 1989 dengan terpilihnya tokoh kontroversial Carlos Menem sebagai presiden. Carlos Menem dibesarkan oleh dua migran Suriah dan dia menjadi presiden pertama berdarah Arab. Islam adalah agama yang berkembang di Amerika Latin, tetapi para pembuat kebijakan belum menyadari tren ini. Menurut arsip data Asosiasi Agama, sekitar 2% warga Argentina adalah Muslim. Pada dasarnya mereka mengakui Islam sebagai agama resmi mereka. Identifikasi agama tidak dipertanyakan atau dipertimbangkan untuk statistik sensus nasional. Mayoritas warga Argentina beragama Kristen, tetapi sebagai negara sekuler, umat Islam di sana bebas membangun masjid. Muslim juga bebas melakukan dakwah untuk mengajak orang-orang menuju kebenaran. Undang-undang melarang diskriminasi agama, dan mengharuskan mereka yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan diskriminatif untuk membayar ganti rugi atau menjalani hukuman penjara. Ini adalah sesuatu yang tidak kita lihat di banyak negara lain dan negara yang lebih maju dan dunia pertama, di mana serangan anti-Muslim dan tindakan Islamofobia merajalela, dan umat Islam hidup dengan diskriminasi. Agama Islam di Argentina menjadi minoritas. Namun walaupun begitu, perkembangan agama Islam di Argentina terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 pemerintah meloloskan undang-undang untuk mengizinkan wanita Muslim mengenakan jilbab di depan umum tanpa menghadapi penganiayaan. Selain itu, wanita Muslim diperbolehkan menggunakan foto berhijab untuk KTP. Undang-undang ini menyatakan kebebasan beragama dan berekspresi di Amerika Latin. Ada lebih sedikit ketakutan di antara orang-orang Argentina tentang Islam daripada di Amerika Serikat atau Eropa, tetapi Islamofobia dan dampak negatif dari media Barat telah mempersulit sebagian Muslim Argentina untuk mempraktikkan agama mereka. Di sisi lain ada umat Islam di antara mereka yang masih memegang teguh keyakinan dan tradisi Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Saat ini ada urgensi di antara beberapa Muslim Argentina untuk memiliki konsep pendidikan Islam berbahasa Spanyol yang dapat diandalkan untuk melayani semakin banyak pemuda yang hanya bicara satu bahasa. Generasi muda yang penuh rasa ingin tahu dan keingintahuan belajar untuk mendambakan pengetahuan dalam bahasa yang nyaman bagi mereka. Faktor pendukung penting bagi Islam yang sedang dieksplorasi di Amerika Latin adalah peran pemerintah dan rakyat untuk tidak mencemari sifat asli Islam yaitu toleransi, perdamaian dan kebaikan.